Ya datang nih. Assalamualaikum Pak Aslan. Waalaikumsalam Pak Muksin. Aduh, sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Muksin, apa kabarnya? Alhamdulillah Pak. Ya. Biasa kabar. Ya. Gini Pak, mohon maaf dulu nih, saya mengganggu lah. Ya Pak. Waktu istirahat Bapak. Nah, dia mau diceritakan nih Pak, sedikit bincang lah sama Bapak gitu. Ya, mohon maaf Pak Muksinnya, saya nyambi ya. Ya, boleh Pak. Mengerjakan tugas Boleh. juga. Tapi Ya. alhamdulillah insya Allah saya akan ini tanggapi Pak Muksin juga. Ya, siap-siap. Lanjutkan aja Pak ya. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini kalau bilang sibuk, saya tidak juga sibuk Pak. Saya berikan waktu luang untuk Bapak ini. Siap. Ya. Kalau boleh saya tahu Pak, ada masalah apa ya Pak Muksin meminta saya untuk meluangkan waktu ini? Sebenarnya begini ya Pak ya. Ya. Saya ingin sharing lah sedikit nih dengan Bapak tentang permasalahan yang saya hadapi pada saat ini tuh Pak gitu. Oke, kalau begitu silakan Pak Muksin, sampaikan lah. Apa yang Pak ingin Pak Muksin sampaikan? Jadi gini Pak ya, harapan saya kan bisa lah untuk mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan yang tepat nanti yang saya hadapi ini gitu Pak. Ya, baik Pak Muksin. Berarti Pak Muksin ingin mencari solusi ya dari permasalahan yang Pak Muksin hadapi saat ini. Iya betul Pak. Kira-kira Pak Muksin masalahnya seperti apa tuh ya Pak? Sedikit saya cerita ya Pak sebenarnya. Ya. Itu begini Pak, di kelas saya itu ada peserta didik yang sangat jahil gitu Pak ya. Oh ya. Dia suka ganggu teman, suka bikin ribut gitu. Iya. Nah akhirnya kan menimbul perkelahian gitu di kelas gitu Pak. Nah, pusing juga terkadang kepala saya menghadapinya Pak gitu. Kalau begitu ya Pak ya. Lalu apakah Pak Muksin sudah mencari penyebabnya? Mengapa peserta didik di kelas Bapak tersebut bisa berkelahi atau membuat keributan? Iya Pak. Dan saya perhatikan gitu kan, mereka Iya. ini memang minta ada perhatian khusus lah gitu kan. Iya. Dan mungkin ya kesadaran dari dalam diri mereka itu kurang gitu Pak. Ya kurang memahami tentang nilai-nilai kebajikan lah gitu Pak. Oh begitu ya Pak Muksin. Jadi ada yang menyebabkan mereka seperti itu karena ingin mencari perhatian gitu ya Pak ya. Iya betul Pak. Mungkin perhatian dari Pak Muksin atau guru-guru yang lain atau Iya. bahkan teman-temannya ya. Pak Muksin, apakah Pak Muksin sudah tahu faktor-faktornya yang menjadi penyebab hal itu terjadi Pak? Ya itu tadi Pak. Iya. Nah, mereka itu kan seperti ingin mendapat perhatian lebih lah gitu kan Pak ya. Iya. Kemudian juga kurangnya pemahaman nilai-nilai kebajikan untuk lebih saling menghormati dan menghargai satu sama lain di dalam kelas itu Pak gitu. Baiklah ya Pak Muksin. Menurut Pak Muksin, seberapa besar ya harapan Pak Muksin terhadap peserta didik Pak Muksin ini nantinya? Jujur lah Pak ya, kalau harapan saya itu semua peserta didik saya memiliki sikap yang lebih baik lah gitu Pak. Nah, untuk lebih saling menghargai, saling menghormati. Nah, kan di situ nanti tercipta juga lingkungan belajar yang aman, nyaman, kondusif lah tentunya Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Nah, tadi kan Pak Muksin sudah tahu faktor-faktor penyebab terjadinya masalah tersebut di dalam kelas Pak Muksin. Kira-kira kekuatan apa ya yang Pak Muksin miliki untuk Pak Muksin dapat mengatasi masalah tersebut? Iya Pak. Nah di sini tuh kan mungkin saya akan melakukan pendekatan lah Pak ya. Nah pendekatan itu mungkin saya lakukan secara personal lah kepada peserta didik ya kan. Nah di situ juga saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan lah Pak pada diri mereka gitu. Kemudian setelah itu kan nanti saya akan menjalin lah kolaborasi atau komunikasi yang baik dengan orang tua mereka gitu Pak. Nah agar di sini kami bisa bekerja sama Pak, membimbing anak-anak tersebut hingga kelak lah menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu Pak. Berarti komunikasi ya Pak ya.
Iya. Komunikasi yang positif itu yang perlu Pak Muksin kedepankan. Upaya yang sangat luar biasa nih Pak. Betul Pak. Ya. Pak Muksin, menurut Pak Muksin, apakah langkah yang terbaik yang bisa Pak Muksin lakukan itu memiliki peluang besar yang dapat Pak Muksin lihat dari langkah yang Bapak ambil? Nah, memang begitulah harapan saya gitu Pak ya. Ya. Nah, kelak kan mereka ini akan memiliki kesadaran intrinsik lah Pak dari dalam diri gitu kan. Baik. Nah, sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil gitu. Ya. Tak mau mengganggu lagi sama teman. Ya. Terus berhentilah membuat kegaduhan gitu Pak. Bisalah lebih menghargai dan menghormati antar sama temannya di kelas gitu Pak. Harapannya sangat luar biasa tuh Pak Muksin. Lalu kira-kira ya Pak Muksin, kapan Pak Muksin akan melakukan pendekatan secara personal pada peserta didik tersebut? Kalau ditanya kapan ya Pak ya, yang jelasnya mungkin setiap kali ada kesempatan saya lakukan gitu Pak. Nah misalnya di sela-sela kegiatan saya belajar, mengajar gitu Pak. Nah tentunya yang berkaitan lah dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi gitu Pak. Nah di sini mungkin saya akan melakukan pendekatan personal ini Pak pada waktu jam-jam istirahat atau pada waktu senggang lah, mungkin lebih efektif gitu Pak. Iya Pak, sangat luar biasa tuh Pak. Rencana tindak lanjut yang akan Pak Muksin lakukan ini sangat luar biasa. Berarti nantinya Pak Muksin akan melihat situasinya terlebih dahulu untuk melakukannya Pak ya? Iya Pak. Ya. Pak Muksin, baiklah ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan lagi, apa ya kira-kira komitmen Pak Muksin terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Pak Muksin terapkan ini? Kalau komitmen saya pribadi itu Pak atas permasalahan ini, jelasnya jalan penyelesaian masalahnya lah kan. Nah, yang pertama yang saya lakukan itu mungkin saya akan melakukan secara kontinu gitu Pak. Nah, berkesinambungan lah gitu Pak. Dan lebih konsisten tentunya kan. Nah, sampai adalah perubahan signifikan nanti dalam peserta didik saya, khususnya saya lah sebagai guru gitu Pak. Untuk yang lebih ke arah lebih baik lagi gitu Pak. Bagus Pak. Menurut saya juga begitu Pak. Itu adalah suatu rencana yang baik Pak ya. Lalu ya Pak Muksin, menurut pendapat Pak Muksin, siapa saja ya yang akan Pak Muksin libatkan di dalam membantu terlaksananya komitmen Pak Muksin ini? Tentu saja ya Pak, kalau saya itu kan akan melibatkan lah gitu kan, akan melibatkan orang tua dari peserta didik tersebut. Bagus. Gitu Pak. Nah, selain itu juga saya akan melibatkan bantuan dan dukungan dari rekan sekolah, rekan sejawat dan kepala sekolah gitu Pak. Nah, sama-sama lah kami nanti akan membimbing anak tersebut supaya mereka ini memiliki sikap dan nilai-nilai kebajikan untuk ke arah yang lebih baik gitu Pak. Kalau ini kita lihat ini adalah suatu kolaborasi ya Pak ya. Betul Pak. Kolaborasi yang akan Pak Muksin lakukan. Baik Pak Muksin, silakan ada lagi? Ya, begitulah Pak ya. Nah, di situ juga akan saya tanamkan lah Pak nilai kebajikan ini kepada peserta didik saya kan. Kemudian juga saya akan menjalin kolaborasi dengan relasi yang baik dengan orang tua peserta didik gitu kan. Tak lupa pula juga dengan rekan guru sesama rekan sejawat gitu Pak. Apalagi kepala sekolah kan gitu. Yang jelas atasan kita kan untuk melaporkan kegiatan kita juga harus sama beliau gitu kan. Nah, ini semuanya kami lakukan gitu Pak untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan positif lah gitu Pak. Nah, sehingga kesadaran untuk membangun di dalam diri itu muncul gitu Pak. Dengan tujuan menjadi pribadi yang lebih baik gitu Pak. Nah, yang paling penting kan lingkungan belajarnya kan aman gitu, nyaman, kondusif. Benar Pak ya. Oke Pak Muksin. Jadi untuk kedepannya Pak Muksin berkomitmen akan terus
menerapkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik Pak Muhsin itu ya, dan menjalin relasi dengan pihak orang tua, ya kan, sehingga membangun kesadaran intrinsik. Saya ingat kesadaran intrinsik. Baiklah Pak Muhsin, semoga peserta didik di kelas Pak Muhsin nantinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Pak. Nah, itulah yang paling saya harapkan gitu, Ya, Pak. ya. Dari percakapan kita ini biar ada solusinya gitu, Pak. Ya, iya juga Pak Muhsin. Nah, bagaimana perasaan Pak Muhsin pada saat ini setelah kita berbagi cerita? Yang jelasnya alhamdulillah lah saya rasakan saat ini, Pak ya. Ya, Agak lega lah sedikit gitu kan permasalahan ini. Nanti insya Allah lah Pak ya, setelah perbincangan diskusi kita ini nanti kan bisalah saya menghadapi peserta didik itu, terus mencari solusi yang lebih baik ke depannya supaya mereka menjadi yang lebih baik lah, menjadi yang terdepan lah di sekolah kami gitu Pak. ya, ya Pak. Amin. Saya hanya bisa mendoakan amin Pak. Insya Allah Ya. segala sesuatu yang positif akan yang kita aminkan Pak, agar terlaksana Pak ya. Tetap Ya. semangat Pak Muhsin. Siap Pak, siap Pak. Baik. Apakah masih ada lagi yang bisa saya bantu Pak? Oh cukup Pak, paling ini aja Pak. Besok seandainya masalah ini udah clear, saya bakal jumpai Bapak lah, cerita-cerita Boleh. lagi. Boleh. Kita waktunya mungkin mengganggu waktunya lah Bapak, waktu lagi kerjaan gitu. Insya Allah untuk saat selanjutnya akan saya sediakan dengan tangan terbuka. Siap. Terima kasih banyak Pak. Kalau gitu saya juga pamit Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.